Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5346 Keberadaan para pengikut Sekte Tianshui. Lin Bai mengayunkan pedangnya, menebas Sang Guantong. Lin Bai tidak khawatir membunuh Sang Guantong, mengingat statusnya sebagai putra suci Sekte Wentian, ia kemungkinan memiliki beberapa harta karun penyelamat. Jika Sang Guantong bersedia menggunakan harta karun ini, ia pasti bisa lolos dari genggaman Lin Bai. Alasan Lin Bai mampu mengalahkan Sang Guantong sebenarnya karena Sang Guantong telah meremehkannya. Ia telah meremehkan lawannya, memperlakukan Lin Bai sebagai seniman bela diri biasa. Jika Lin Bai memiliki kesempatan lain untuk melawan Sang Guantong di masa depan, orang ini pasti akan sangat merepotkan. Wajah Sang Guantong memucat, urat-urat di dahinya menonjol. Ia meraung dingin, Lin Bai, meskipun aku dirugikan, aku masih memiliki benda penyelamat yang diwariskan oleh sekte. Lupakan saja tentang membunuhku. Tentu saja, jika kau bersikeras membunuhku, maka aku pasti akan mati hari ini. Tapi setelah kau membunuhku, kau harus pergi mengumpulkan mayat rekan-rekan muridmu dari Sekte Tianshui. Asteris Wash. Pedang Lin Bai menebas. Sang Guantong berdiri di bawah pedang Lin Bai, tak menghindar maupun bergeming. Ia yakin bahwa menyebut rekan-rekan muridnya dari Sekte Tianshui akan menghentikan Lin Bai. Benar saja. Pedang Lin Bai tiba-tiba berhenti tepat di atas alis Sang Guantong. Bilah tajam itu hanya berjarak 1 inci dari kulit Sang Guantong. Jika Lin Bai mau, tebasan ini akan membelah Sang Guantong menjadi 2. Lin Bai bertanya dengan dingin, apa maksudmu? Sang Guantong menjawab dengan dingin, tidakkah kau sadar? Semua putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte ada di sini, kecuali Keling, putra suci gerbang langit dan bumi. Lin Bai melihat sekeliling dan memang tidak menemukan jejak Keling. Sang Guantong mencibir, dalam perjalanan ke sini, aku bertemu dengan murid-murid gerbang langit dan bumi. Aku tahu mereka mengejar murid-murid sekte Tianshui-mu. Para murid sekte Tianshui-mu telah terpojok dan bersembunyi di gunung. Jika bukan karena salah satu murid perempuan memiliki susunan sihir yang hampir tidak mampu menahan mereka untuk sementara waktu, mereka mungkin sudah dihabisi oleh para murid gerbang langit dan bumi sejak lama. Wajah Lin Bai memucat, matanya berkilat marah. Di mana mereka? Tanya Lin Bai dingin. Sang Guantong tidak berusaha menyangkalnya dan langsung memberitahu Lin Bai lokasi mereka, ia hanya ingin menyingkirkan Lin Bai. Ke arah tenggara, sekitar beberapa juta mil jauhnya. Terbanglah ke arah itu. Dengan kemampuanmu, kau pasti akan menemukan mereka setelah terbang jutaan mil. Sang Guantong menunjuk ke arah Lin Bai. Ekspresi Lin Bai tampak ragu, matanya dingin, seolah sedang mempertimbangkan apakah kata-kata Sang Guantong dapat dipercaya. Bagaimana? Jika Sang Guantong sengaja menipunya, hanya untuk mengusirnya. Jika Lin Bai tidak mempercayainya, dan Kiao Mo serta Qin Yao benar-benar mati di tangan gerbang langit, Lin Bai tidak akan sanggup menanggungnya. Tepat saat Lin Bai ragu-ragu, Chen Yule tiba-tiba berkata, Saudara Lin, silakan, serahkan tempat ini kepada kami. Mendengar suara itu, Lin Bai berbalik dan melihat Li Mo, yang sedang bertarung dengan Chen Yule, sudah muntah darah dan dalam kondisi yang mengerikan. Kekuatan Li Mo jelas lebih rendah daripada Chen Yule. Chen Yule terkekeh, bahkan jika Sang Guantong dan Li Mo bergabung, aku tetap tidak takut. Pergilah dengan tenang. Mendengar kata-kata Chen Yule, Lin Bai membulatkan tekadnya. Terlepas dari apakah kata-kata Sang Guantong benar atau salah, ia harus pergi dan melihatnya sendiri. Yang terpenting, ini adalah pertaruhan yang tidak bisa ia ambil. Seketika, ekspresi Lin Bai menjadi gelap, dan ia menyalurkan kekuatannya, memberikan tendangan kuat ke dada Sang Guantong. Kerak, keras terdengar saat hampir semua tulang Sang Guantong hancur oleh tendangan Lin Bai, retakan muncul di organ dalamnya, dan darah menyembur dari mulutnya. Gambar, Sang Guantong terpental mundur, menabrak gunung dan menghancurkannya menjadi puing-puing. Dengan wajah pucat, Sang Guantong merangkak keluar dari reruntuhan, tatapannya berubah sinis saat menatap Lin Bai. Lin Bai memelototinya dengan dingin, jika kau berani berbohong padaku, aku akan mengambil nyawamu saat aku kembali. Setelah itu, Lin Bai menaiki pedang terbangnya dan berkata kepada Chen Yule, Saudara Chen, aku akan kembali sebentar lagi. Chen Yule mengangguk, tubuhnya dipenuhi niat membunuh yang hitam, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Lin Bai, yang menunggangi pedang terbangnya, berubah menjadi bayangan kabur, melesat lurus ke tenggara. Kali ini, Lin Bai mengaktifkan sepenuhnya teknik kendali pedangnya, kecepatannya bagaikan pedang tajam yang menembus kehampaan, menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap mata. Di Istana Surgawi Abadi Timur, para tetua gerbang surgawi dan sekte air surgawi memiliki ekspresi yang berbeda. Tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan tidak memperhatikan pertempuran antara Lin Bai dan Sang Guantong, melainkan memfokuskan pandangan mereka pada susunan proyeksi lain. Di dalam susunan proyeksi ini, Kiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu,
Tetua Liang, Meng Po, Ye Guqing, Ye Guyu, dan yang lainnya bersembunyi di dalam gunung. Qin Yao memegang bendera susunan, menstabilkan operasi susunan. Namun, gunung itu terkadang bergetar hebat, dan setiap kali bergetar, wajah Qin Yao semakin pucat, dan ia batuk darah. Di luar gunung, lebih dari 20 murid Sekte Langit dan Bumi, dengan wajah tersenyum dingin, melepaskan kekuatan dan senjata suci, membombardir susunan tersebut. Setelah setengah jam dibombardir, susunan yang tampaknya tak terhancurkan itu perlahan meredup. Dengan kecepatan ini, hanya butuh setengah jam lagi untuk menghancurkan susunan tersebut. Setelah susunan itu hancur, mereka yang berada di dalamnya akan berada di bawah belas kasihan mereka. Tetua ketiga dan Tetua Zheng Yuan menatap susunan proyeksi, mata mereka terbelalak marah, tinju mereka terkepal. Setelah memasuki tempat berburu langit timur, para murid Sekte Langit dan Bumi tidak memburu binatang raksasa, melainkan, mereka memburu murid-murid Sekte Tianshui. Bagaimana mungkin Tetua ketiga dan Tetua Zheng Yuan tidak murka? Sebaliknya, para tetua Sekte Langit dan Bumi sangat gembira melihat pemandangan ini. Mereka tidak peduli untuk membunuh beberapa monster raksasa, tetapi melihat murid-murid Sekte Tianshui dibantai lebih memuaskan daripada membunuh 100. Di mata para tetua Sekte Langit dan Bumi, formasi itu akan hancur paling lama dalam waktu setengah jam, dan murid-murid Sekte Tianshui yang bersembunyi di dalamnya akan mati semua. Kaisar Chu tampaknya juga menyadari hal ini, dan berkata sambil tersenyum, mengapa murid-murid Sekte Langit dan Bumi tidak memburu monster raksasa? Mengapa mereka bertarung dengan murid-murid Sekte Tianshui? Tetua ketiga dan Tetua Zheng Yuan dari Sekte Tianshui mendengus dingin, amarah mereka hampir tak terbendung. Para tetua Sekte Langit dan Bumi tertawa dan berkata, haha, Yang Mulia, sepertinya murid-murid Sekte kami ingin merasakan kemampuan murid-murid Sekte Air Surgawi, makanya ada ide untuk mengadakan pertandingan tanding. Yang Mulia tidak perlu khawatir, ini hanya pertengkaran antar junior, tidak akan merusak keharmonisan. Kaisar Chu tersenyum penuh arti, tidak mengatakan apa-apa lagi. Perseteruan antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi dipicu oleh Kaisar Chu dan dinasti Chu di balik layar, sesuatu yang disadari sepenuhnya oleh Kaisar Chu. Saat itu, Kaisar Chu melihat Lin Bai mengendarai pedang terbangnya, melesat ke tenggara, dan berkata, Lin Bai sepertinya telah menerima pesan dan sedang menuju ke arah itu. Mendengar ini, ekspresi para tetua Sekte Langit dan Bumi berubah drastis, langsung menatap ke arah susunan sihir. Tetua ketiga dan Tetua Zheng Yuan dari Sekte Air Surgawi menunjukkan kegembiraan, dengan cemas berseru dalam hati, Lin Bai, cepat, lebih cepata. Bab 5347 Pengepungan dan Pembunuhan. Ladang Perburuan Surga Timur. Di dalam pegunungan yang tak bernama, sekitar selusin seniman bela diri di puncak alam Dewa Dao dari Sekte Langit dan Bumi mengepung sebuah gunung. Di atas gunung, sebuah layar cahaya yang memancarkan cahaya melayang. Saat selusin murid Sekte Langit dan Bumi bergantian menyerang, layar cahaya itu perlahan meredup dan retakan muncul. Hahaha, apakah semua murid Sekte Air Surgawi itu sekelompok pengecut? Mereka hanya tahu cara bersembunyi di dalam seperti pengecut. Begitu kami menembus formasi ini, kami akan membuatmu berharap kau mati. Mengapa kalian terburu-buru, saudara-saudara senior? Formasi ini hampir tidak dapat menahan serangan kami bahkan selama setengah jam. Beberapa murid Sekte Langit dan Bumi berkata sambil tersenyum. Di antara murid-murid Sekte Langit dan Bumi, pemimpinnya adalah Keling. Pada saat ini, Keling berdiri di puncak gunung yang jauh, tersenyum sambil memandangi beberapa murid Sekte Air Surgawi yang terperangkap di gunung. Seorang murid berbisik di telinga Keling, kakak senior Keling, orang-orang ini ditakdirkan untuk celaka hari ini. Tapi membunuh mereka mungkin akan membuat Lin Bai tidak senang. Konon mereka teman lama Lin Bai. Kata murid itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Hal ini langsung membuat Keling tidak senang. Murid lain berkata, apa yang perlu ditakutkan? Jika Lin Bai berani datang, kita akan membunuhnya dan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur. Ekspresi Keling sedikit melunak, dan ia berkata dengan suara rendah, saudara-saudara, tidak perlu terlalu khawatir. Sebelum memasuki tempat perburuan langit timur, para tetua menginstruksikan saya untuk mengincar murid-murid Sekte Air Surgawi. Para murid Sekte Air Surgawi di sini termasuk anggota sekte mereka yang paling menonjol. Jika kita bisa menghabisi mereka dalam satu serangan, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi Sekte Air Surgawi. Keling menarik napas dalam-dalam, tatapannya dalam, lalu berkata, rencana sekte kita untuk menghancurkan Sekte Air Surgawi telah dimulai. Jika kita membunuh mereka sekarang, rencananya pasti akan berjalan lancar. Paling lama 10 tahun, paling tidak 2 atau 3 tahun, nama Sekte Air Surgawi tidak akan ada lagi di negeri Chu.
Tidak perlu terlalu khawatir. Kata-kata Keling membangkitkan semangat para murid Sekte Air Surgawi di sekitarnya. Sekte Air Surgawi dan Sekte Air Surgawi memiliki perseteruan berdarah, sebuah fakta yang diketahui oleh semua seniman bela diri di Chu. Terlebih lagi, sejak Sekte Tianshui menurun dari hari ke hari, gerbang Tiandi telah merencanakan untuk menghancurkannya. Setelah ribuan tahun persiapan, gerbang Tiandi yakin mereka siap dan akan segera memulai operasi mereka. Mata Keling menyipit, menampakkan niat membunuh, sayang sekali Lin Bai tidak bersama mereka, kalau tidak, kita bisa saja menghabisi mereka semua sekaligus. Tapi itu tidak masalah, dia toh tidak akan bisa meninggalkan tempat berburu Dong Tian hidup-hidup. Kata-kata Keling dipenuhi dengan kekejaman. Ia sangat yakin Lin Bai tidak akan bisa meninggalkan tempat berburu Dong Tian hidup-hidup. Entah dari mana keyakinannya itu berasal. Gemuruh. Saat itu juga, pegunungan di kejauhan, yang diselimuti cahaya, tiba-tiba bergetar, retakan muncul dan menyebar seperti jaring laba-laba. Kakak senior Keling, hancur. Seorang murid gerbang Tiandi berteriak kepada Keling dengan gembira. Bagus. Tangkap semua murid Sekte Tianshui. Keling memberi perintah tanpa ragu. Selusin murid gerbang Tiandi menerobos penghalang cahaya dan menyerbu masuk melalui celah tersebut. Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Tetua Liang, Meng Po, Ye Guqing, dan Ye Guyu segera bergabung untuk melawan. Bajingan Sekte Langit dan Bumi. Bahkan jika kami mati di sini hari ini, kami akan menyeret kalian semua ke neraka bersama kami. Gambar. Dengan raungan, Tetua Liang melepaskan semburan kekuatan dahsyat. Segera setelah itu, Qin Yao, Qiao Mo, Meng Po, dan yang lainnya terbang keluar gunung dan bertempur melawan para murid Sekte Langit dan Bumi. Namun, jumlah murid Sekte Langit dan Bumi lebih banyak daripada mereka, dan dengan dukungan Keling, anggota Sekte Tianshui yang sudah terluka, dengan cepat kewalahan hanya setelah beberapa kali serangan. Sekitar seperempat jam kemudian, Qin Yao, Qiao Mo, Fang Yuansu, dan yang lainnya ditangkap oleh para murid Sekte Langit dan Bumi. Sialan, aku tak menyangka gadis kecil ini begitu licik. Kita hampir terbalik di selokan. Kakak senior Keling, kita sudah menangkap mereka semua. Beberapa murid Sekte Langit dan Bumi melemparkan Qin Yao dan Qiao Mo bersama-sama. Qin Yao, yang berjuang untuk mempertahankan formasi, sudah terluka parah, tubuh dan jiwanya rusak parah, kekuatannya berkurang hingga kurang dari 1/10. Qiao Mo, Tetua Liang, Meng Po, Fang Yuansu, Ye Guqing, dan Ye Guyu juga berada dalam kondisi yang mengerikan selama pertempuran, berlumuran darah, meridian mereka hancur. Kini, mereka benar-benar tak berdaya melawan, terkepung oleh para murid Sekte Langit dan Bumi, bagaikan ikan di talenan. Keling, seluruh lapangan perburuan langit timur dilengkapi dengan susunan proyeksi. Semua yang telah kau lakukan di sini akan kusampaikan kepada para petinggi Istana Abadi Langit Timur dan Yang Mulia Kaisar Chu. Beranikah kau membunuh kami? Kata Meng Po kepada Keling dengan nada sinis. Ia hanya berharap Keling akan mengingat banyaknya tokoh kuat di dalam Istana Abadi Langit Timur dan menahan diri. Mendengar ini, Keling tertawa sinis, tahukah kau mengapa aku menangkap mereka lebih dulu? Itu untuk membuat kalian semua berlutut di kaki murid-murid Sekte Langit dan Bumiku, dan kemudian, Putra Suci ini akan menggunakan pisau jagalnya untuk memenggal kepala kalian satu persatu di hadapan para tetua Sekte Air Surgawi di sisi lain susunan proyeksi ini. Kalau tidak, kebencianku takkan terpuaskan. Saat Keling berbicara, wajahnya muram, matanya berkedut, dan ia tampak seperti orang gila yang haus darah. Qiao Mo mencibir, masih menyimpan dendam. Kau hampir dibunuh oleh Lin Bai di perjamuan pangeran ketiga beberapa hari yang lalu, bukankah kau selalu merasa dendam sejak saat itu? Kau bisa membunuh kami, tapi kau juga akan mati. Lin Bai pasti akan membalaskan dendam kami. Bibir Keling melengkung membentuk senyum dingin saat ia menatap Qiao Mo, berkata dengan dingin, gadis kecil berlidah tajam, jika bukan karena susunan proyeksi yang mencegahmu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, aku pasti sudah menunggangimu dan bermain-main denganmu sampai aku bosan denganmu sebelum membunuhmu. Kasihan sekali, gadis secantik itu, sosok yang begitu memikat, akan berubah menjadi tumpukan lumpur. Keling melirik kelompok itu dengan jijik, dan berkata dengan dingin, eksekusi mereka. Beberapa murid dari Sekte Langit dan Bumi melangkah maju, memaksa Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya berlutut di tanah, menundukkan kepala. Suasananya seperti tempat eksekusi. Di dalam Istana Abadi Surgawi Timur, melihat Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya dipaksa berlutut, tetua ketiga Sekte Air Surgawi dan Zheng Yuan merasakan amarah mereka membara dan penghinaan yang tak tertahankan. Sekte Langit dan Bumi, kalian sudah keterlaluan. Tetua ketiga,
Mengabaikan fakta bahwa mereka berada di hadapan Kaisar Chu, menghantamkan tinjunya ke meja dan melotot marah ke arah para tetua Sekte Langit dan Bumi. Para tetua Sekte Langit dan Bumi meliriknya, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Kaisar Chu, memegang cangkir anggurnya, terdiam beberapa saat, lalu berkata, membunuh seseorang itu sah-sah saja, tetapi Keling dari Sekte Langit dan Bumi memang sudah keterlaluan. Tapi, para tetua Sekte Air Surgawi, jangan terburu-buru, Lin Bai dari Sekte kalian telah tiba. Semua orang menoleh dan melihat Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, melesat melintasi langit bagai bintang jatuh, dengan cepat menutup jarak dari Qiao Mo dan Qin Yao. Bab 5348 Lin Bai ada di sini. Para murid Sekte Langit dan Bumi memaksa Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya berlutut, membuat mereka tampak seperti tahanan yang dieksekusi. Bunuh. Keling, melihat semuanya sudah siap, matanya berbinar tajam dan berteriak pelan. Para murid Sekte Langit dan Bumi yang berdiri di belakang Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya mencibir, mengeluarkan senjata mereka dari tas penyimpanan dan menebas leher para anggota Sekte Tianshui. Qiao Mo dan Qin Yao tahu mereka akan celaka, air mata mengalir di wajah mereka saat mereka menutup mata tanpa ragu. Inilah jalan dunia persilatan yang kuat memangsa yang lemah. Dan dunia persilatan alam iblis bahkan lebih seperti itu. Asteris Wash. Asteris. Pedang dingin itu mengiris udara, mengarah ke leher para anggota Sekte Tianshui. Tiba-tiba, di kejauhan, aura pedang menyapu puluhan ribu mil, menebas ke arah para anggota Sekte Langit dan Bumi. Ketika aura pedang ini tiba, seluruh murid Sekte Langit dan Bumi merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuh mereka, getaran yang mengirimkan getaran ke tulang punggung mereka. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan Sekte Langit dan Bumiku? Beberapa murid Sekte Langit dan Bumi meraung ke langit. Energi pedang menyapu udara, memaksa para murid untuk mundur dengan cepat menghindari ujung tajamnya. Namun, energi pedang yang mengancam ini, setelah mencapai Qiao Mo dan Qin Yao, dengan cepat menghilang, mengembun menjadi perisai pedang yang melindungi mereka. Kemudian, setelah energi pedang berlalu, bumi retak terbuka, dan gelombang debu yang sangat besar, seperti luapan air sungai, menderu dari kejauhan. Para murid Sekte Langit dan Bumi terpaksa menghindar, dan tidak ada yang memegang bahu anggota Sekte Tianshui, membuat Qin Yao dan Qiao Mo mengangkat kepala. Hal pertama yang mereka lihat ketika mendongak adalah perisai pedang yang melindungi mereka. Perisai pedang ini, dengan energi pedangnya yang padat dan tak tergoyahkan, memiliki kekuatan yang luar biasa, seorang seniman bela diri biasa akan terluka hanya dengan sentuhannya. Para murid Sekte Langit dan Bumi, yang telah mundur 100 meter, segera menatap ke kejauhan dan dengan marah bertanya, siapa di sana? Petik 2. Sekte Air Surgawi. Seorang murid Sekte 3 Absolut. Lin Bai. Seberkas cahaya, disertai suara dingin, melesat dari kejauhan. Sesaat, cahaya itu berada di cakrawala, sesaat kemudian, tepat di depan mata semua orang. Sebuah pedang terbang berkelebat, muncul di atas awan di atas pegunungan. Niat pedang yang tampaknya melampaui semua makhluk hidup terpancar dari pemuda di atas pedang terbang itu. Dalam niat pedang ini, bahkan langit dan bumi tampak berlutut takluk. Adik Lin Bai, kakak Lin, melihat Lin Bai tiba dengan pedangnya, muncul di hadapan semua orang seperti seorang dewa pedang yang turun ke bumi. Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya menangis kegirangan. Ekspresi Keling berangsur-angsur menjadi gelap. Bahkan, sejak aura pedang yang membentang ribuan mil menyelamatkan Qiao Mo dan yang lainnya, Keling tahu bahwa Lin Bai lah yang telah tiba. Alasannya sederhana, Keling pernah bertarung melawan Lin Bai di pesta ulang tahun pangeran ketiga, dan sejak saat itu, ia tak pernah bisa melupakan niat dan kekuatan pedang Lin Bai. Lin Bai, waktu yang tepat. Ayo kita kirim kau ke neraka bersama. Kembalikan nyawa kakak senior Zhang. Sekelompok murid Tiandimen menghunus senjata mereka, wajah mereka berubah murka saat mereka meraung ke arah Lin Bai. Mereka masih tak bisa melupakan adegan di paviliun senjata ilahi di mana Lin Bai membantai murid-murid Tiandimen dengan pedangnya. Perseteruan berdarah ini, mereka harus membalas dendam. Lin Bai turun dari langit dengan pedang terbangnya, melirik Qiao Mo dan Qin Yao. Meskipun mereka terluka parah, untungnya nyawa mereka tidak dalam bahaya. Keling tertawa dingin, Lin Bai, aku sudah berpikir untuk membunuh orang-orang ini sebelum mengejarmu, tapi aku tak menyangka kau akan menyerahkan diri ke depan pintuku. Baiklah, karena kau sudah sampai di ambang kematian, maka aku akan mengirimmu dan murid-muridmu ke mata air kuning bersama-sama. Prajurit, atas perintah Keling, lebih dari 10 murid Sekte Langit dan Bumi mengepung Lin Bai. Ekspresi Qiao Mo dan Qin Yao berubah drastis. Meskipun mereka tahu kultivasi Lin Bai cukup tinggi, Sekte Langit dan Bumi memiliki banyak anggota di sini. Terlebih lagi, Keling, putra suci Sekte Langit dan Bumi, juga hadir.
Jika Lin Bai melawan mereka, hasilnya belum pasti. Bunuh dia. Keling memelototi Lin Bai, melambaikan tangannya, dan tanpa sepatah kata pun, lebih dari 10 murid Sekte Langit dan Bumi menghunus senjata mereka dan menyerang Lin Bai. Di dalam Istana Abadi Surgawi Timur, Tetua ketiga Sekte Air Surgawi dan Tetua Zheng Yuan, melihat pemandangan ini, tak kuasa menahan rasa cemas. Hei, Lin Bai, apa yang kau lakukan? Kata tetua ketiga dengan marah. Kenapa kalian berkelahi dengan mereka? Cepat selamatkan mereka dan bawa mereka keluar dari sini. Kita bisa bicarakan sisanya setelah kita meninggalkan perburuan langit timur. Meskipun Zheng Yuan tidak berbicara, wajahnya yang muram dan tatapan matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia memperhatikan setiap gerakan Lin Bai dengan saksama. Sebaliknya, para tetua Sekte Langit dan Bumi menghela napas lega. Melihat lebih dari 10 murid Sekte Langit dan Bumi mengelilingi Lin Bai, mereka yakin bahwa meskipun Lin Bai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia tidak akan lolos dari takdirnya hari ini. Seketika, para tetua Sekte Langit dan Bumi bertukar pandang, dan senyum lega muncul di wajah mereka. Di dalam perburuan Langit Timur, pertempuran besar akan segera terjadi. Lebih dari 10 murid Sekte Langit dan Bumi, bersenjata lengkap, menggunakan kekuatan dan teknik suci mereka untuk menyerang Lin Bai. Lin Bai telah tiba di sini dan bahkan belum sempat menanyakan tentang luka Qiao Mo dan Qin Yao ketika ia dikepung dan diserang oleh para murid Sekte Langit dan Bumi. Apakah mereka semua di sini untuk mati? Lin Bai mengangkat alis, niat membunuhnya tiba-tiba meningkat. Menghadapi provokasi Sekte Langit dan Bumi yang terus-menerus, Lin Bai telah mencapai batasnya. Terlebih lagi, sejak bergabung dengan Sekte Air Surgawi, Qiao Mo dan Qin Yao telah banyak membantunya, menjadikan mereka salah satu dari sedikit temannya di alam iblis. Sekarang, dengan Qiao Mo dan Qin Yao yang dianiaya sedemikian rupa oleh Keling, Lin Bai terbakar amarah. Keluar dari sini, Lin Bai meraung, energi pedangnya menyebar bersama teriakannya, menangkis serangan para murid Sekte Langit dan Bumi dengan satu serangan. Lin Bai mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke arah anggota Sekte Langit dan Bumi, dan berkata dengan dingin, aku tidak berniat menjadi musuh Sekte Langit dan Bumi. Lagi pula, aku belum lama menjadi anggota Sekte Air Surgawi, dan aku tidak berhasrat menjadi putra suci Sekte Air Surgawi. Tapi aku tidak menyangka Sekte Langit dan Bumi begitu tidak tahu berterima kasih, bersikeras mencari kematian lagi dan lagi. Kalau begitu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, di sini, tak seorang pun dari kalian akan hidup. Amarah Lin Bai tak terbendung. 4 pedang terbang melayang di udara, pedang iblis dan penggaris pengukur muncul bersamaan di telapak tangannya. Bunuh! Keling meraung, dan para murid Sekte Langit dan Bumi menyerbu ke depan. Lin Bai, menghunus 4 pedang terbang, penggaris pengukur, dan pedang iblis, menebas ke arah para murid Sekte Langit dan Bumi. Dengan ayunan pedang iblis, cahaya pedang yang tajam menembus udara, menghancurkan pertahanan salah satu murid, menyebabkannya batuk darah dan terpental mundur dalam keadaan mengenaskan. Teknik pedang primordial, tarian hantu roh iblis, telapak raungan naga air gui. Beberapa murid Sekte Langit dan Bumi berteleportasi di belakang Lin Bai, melepaskan kekuatan suci dan senjata mereka secara bersamaan, membombardir punggungnya. Lin Bai melirik ke samping, dan keempat pedang terbang itu langsung membentuk formasi pedang. Cahaya pedang yang tajam menghancurkan serangan para murid, dan dengan sekejap, pedang terbang itu menebas ke arah tenggorokan mereka. Asteris puff, puff, asteris. Noda darah muncul di tenggorokan kelima murid itu, dan darah menyembur keluar seperti pilar. Pembantaian telah dimulai. Bab 5349, Formasi Dewa Pembasmi Iblis ke-8. Lin Bai menggorok leher 5 murid Sekte Langit dan Bumi dengan satu tebasan pedang. Aura pedang yang dahsyat dan mendominasi menyerbu tubuh mereka, meremukkan daging mereka. Namun, jiwa mereka, dibantu oleh teknik rahasia, berhasil lolos. 5 gumpalan kabut hitam membubung ke udara, menyatu menjadi 5 sosok samar yang menatap Lin Bai dengan ekspresi ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan yang luar biasa, kekuatan Lin Bai tampaknya telah membuat mereka ketakutan. Wusa! Detik berikutnya, aura pedang memicu badai, menyapu dan menghantam kelima jiwa itu. Tidak baik, lari, tidak, jangan bunuh aku. Kelimanya ketakutan setengah mati. Kini setelah tubuh fisik mereka hancur, jika jiwa mereka juga hancur, mereka akan benar-benar musnah. Kelimanya berhamburan seperti burung dan binatang buas, masing-masing menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Namun saat itu, aura pedang menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, menghantam jiwa mereka. Badai aura pedang menyapu, melenyapkan jiwa mereka dan menyebabkan mereka lenyap ke dunia. Kakak senior Zhao, kakak senior Zhang, kakak senior Li. Melihat kelima pria itu terbunuh,
banyak murid Sekte Langit dan Bumi menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Kelima orang ini adalah murid elit Sekte Langit dan Bumi, dan termasuk dalam 3 murid mutlak. Mereka semua adalah pilar masa depan Sekte Langit dan Bumi, yang telah dididik oleh Sekte selama bertahun-tahun, dan memiliki potensi untuk menembus alam buah Tai Dao. Tanpa diduga, Lin Bai membunuh mereka semua dengan satu tebasan pedang. Di dalam Istana Surgawi Timur, Tetua Ketiga dan Tetua Zheng Yuan memukul meja dengan tinju mereka kegirangan, meneriakkan persetujuan mereka. Namun, para tetua Sekte Langit dan Bumi berwajah muram dan bermata merah. Jika tatapan bisa membunuh, mereka pasti sudah mencabik-cabik Lin Bai. Setelah membunuh kelima pria itu, Lin Bai tanpa ragu-ragu dan menyerang murid-murid Sekte Langit dan Bumi, menyeret penggaris pengukur. Saudara-saudara, jangan panik, bentuk formasi. Bentuk formasi. Teriak Keling segera. Para murid Sekte Langit dan Bumi yang tersisa segera tersadar, mengambil posisi, mengedarkan kekuatan, dan merapal mantra, energi spiritual mereka terpancar dari tubuh mereka. Seketika, kekuatan yang tak tertandingi mengembun di udara. Awan gelap berkumpul di atas, kilat menyambar, seolah-olah iblis kuno telah kembali ke alam fana. Angin kencang menderu, dan aura dingin menyelimuti area sekitarnya. Formasi serangan gabungan ini merupakan salah satu artefak paling berharga milik Sekte Langit dan Bumi, bernama Formasi Dewa Pembasmi Iblis 8 Desolasi. Formasi ini dibagi menjadi 3 tingkat, Formasi 8 Desolasi, yang terdiri dari 18 orang, Formasi Dewa Pembasmi Iblis 8 Desolasi, yang terdiri dari 36 orang, dan Formasi Dewa Pembasmi Iblis 8 Desolasi, yang lengkap yang terdiri dari 72 orang. Ada cukup banyak murid Sekte Langit dan Bumi yang hadir, selain 5 orang yang baru saja dibunuh oleh Lin Bai, masih tersisa 21 orang. Dari 21 orang ini, 18 orang melangkah maju dan membentuk Formasi 8 Desolasi. 3 orang sisanya menatap Lin Bai dengan saksama, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Meskipun kita tidak bisa membentuk Formasi Dewa Pembunuh Iblis 8 Desolasi yang lengkap, itu sudah cukup untuk membunuh Lin Bai. Tatapan Keling dingin. Ia tidak berada di dalam formasi, melainkan mengendalikannya dari pinggir. Kekuatan awal Formasi 8 Desolasi langsung menekan Lin Bai. Lin Bai langsung mengayunkan pedangnya ke depan. Pedang iblisnya melepaskan aura pedang yang menyilaukan, tetapi aura itu dengan mudah dihindari oleh 18 orang di dalam Formasi 8 Desolasi. Dalam sekejap, Formasi 8 Desolasi terbentuk. Kekuatan spiritual dari 18 prajurit puncak alam Dewa Dao tampak menyatu. Gambar, Asteris Wosha, Asteris cahaya pedang yang dingin dan tanpa ampun menusuk langsung ke arah punggung Lin Bai. Pedang yang diayunkan oleh seorang seniman bela diri di puncak alam Dewa Dao itu tiba-tiba memperkuat kekuatan Lin Bai saat mencapainya. Setelah serangan orang ini, energi spiritual dan kultivasi 17 individu lainnya mengalir ke tubuh individu ini di sepanjang lintasan susunan. Ini memberi serangan pedang itu kekuatan alam buah Tai Dao untuk waktu yang singkat. Penggaris pengukur, seperti gunung, memblokir serangan pedang di depan Lin Bai. Asteris bang, asteris. Sebuah erangan teredam terdengar. Lin Bai terpaksa mundur beberapa langkah. Seniman bela diri itu mundur dengan cepat, kekuatan dan kultivasinya segera menghilang. Segera setelah itu, seniman bela diri lain menyerang. Dia juga hanya berada di puncak alam Dewa Dao, namun kekuatan yang dilepaskannya sebanding dengan alam buah Tai Dao. Lin Bai mengelak ke kiri dan ke kanan dalam susunan 8 kehancuran. 18 murid Sekte Langit dan Bumi membentuk Formasi 8 kehancuran, kekuatan dan kultivasi mereka mengalir dengan lancar dan terampil. Dengan setiap serangan, yang lain akan memusatkan kekuatan mereka pada satu orang. Yang terpenting, koordinasi mereka sangat halus, hampir tidak menunjukkan kekurangan. Di dalam Istana Surgawi Timur, Tetua Ketiga dan Zheng Yuan memasang ekspresi marah. Tetua Ketiga berbisik, tidak bagus, Lin Bai terjebak oleh Formasi Dewa Pembasmi Iblis 8 kehancuran. Zheng Yuan mencibir, formasi ini awalnya milik Sekte Air Surgawi kita. Sayang sekali Sekte Air Surgawi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, sampai-sampai garis keturunannya dicuri oleh penjahat berbahaya. Tetua Ketiga menghela napas, aspek paling menakutkan dari Formasi Dewa Pembasmi Iblis 8 kehancuran adalah kemampuannya untuk menjebak orang. Sekali terperangkap, bahkan iblis dan dewa pun tak berdaya untuk melarikan diri. Zheng Yuan dan Tetua Ketiga sama-sama mengkhawatirkan Lin Bai. Namun Lin Bai tidak tahu bahwa Formasi Dewa Pembasmi Iblis 8 kehancuran awalnya milik Sekte Air Surgawi. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi hingga menyebabkan susunan sihir yang sangat merepotkan ini jatuh ke tangan gerbang langit dan bumi. Lin Bai, menyerahlah.
Meskipun jumlah kita tidak cukup untuk membentuk susunan 8 kaisar pembunuh iblis pembunuh dewa yang lengkap, susunan 8 kehancuran ini cukup untuk membunuhmu. Hari ini, bahkan jika kau memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kau takkan lolos. 18 orang yang membentuk susunan serangan gabungan itu mencibir Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba berhenti di dalam susunan, menghentikan gerakan menghindarnya, dan berkata dengan dingin, apa aku terlihat seperti sedang mencoba melarikan diri? Aku baru saja menemukan susunan ini cukup menarik dan ingin bermain-main denganmu sedikit lagi, tapi kau terlalu sombong. Perhatikan baik-baik, semuanya, lihat bagaimana aku menghancurkan susunan kalian dengan satu tebasan pedang. Semburan cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari tubuh Lin Bai, mengembun di ujung pedang. Teknik Dao melahap surga, menembus batasan. Dengan satu tebasan pedang, energi pedang hitam merobek langit, menebas ke arah 18 orang itu. Meskipun formasi 18 orang itu dengan lincah menghindari serangan Lin Bai, energi pedang hitam yang menerjang mereka seolah telah menghancurkan sesuatu yang tak terlihat. Kerak, 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 serangkaian suara pecah terdengar, dan formasi 8 kehancuran meledak di hadapan Lin Bai. Formasi itu hancur berkeping-keping, menyebabkan ke-18 orang terluka parah dan batuk darah. Sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, Lin Bai menyerbu dengan pedangnya. Dengan kekuatan gabungan dari 4 pedang terbangnya, pedang iblis, dan penggaris pengukur, Lin Bai berubah menjadi malaikat maut, yang dengan kejam memanen jiwa mereka. Bab 5350 tak terhentikan. Ah! Serangkaian jeritan melengking terdengar. 4 pedang terbang menembus kerumunan, menembus tenggorokan dan jantung 18 orang. Pedang-pedang iblis itu menebas, seketika melepaskan badai bayangan pedang dan kekuatan pedang yang dahsyat, menghujani mereka bagai banjir besar. Penggaris pengukur, seberat gunung, menyerang dengan amarah, mengguncang langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan, dan mengubah banyak seniman bela diri menjadi bubur berdarah. Diiringi jeritan, darah menghujani dari langit, berhamburan di bumi. Berhenti. Melihat Lin Bai membantai para murid Sekte Langit dan Bumi, 3 orang yang tersisa dan Keling terkejut. Mereka dan Keling awalnya tercengang oleh pedang Lin Bai yang menembus formasi 8 kehancuran, tetapi setelah melihat rekan-rekan murid mereka dibantai, mereka segera tersadar dari linglung dan bergegas membantu. Saat itu, Lin Bai telah membunuh 18 orang itu dengan pedangnya. Melihat mereka menyerbu ke arahnya, ia menyeringai jahat, waktu yang tepat. Asteris Wash. Penggaris pengukur itu terayun ke atas, melepaskan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi, melesat ke arah Keling dan ketiga muridnya. Keempatnya buru-buru menyalurkan kekuatan mereka untuk melawan. Keling beruntung, kultivasinya tinggi, dan ia berhasil menangkis kekuatan serangan penggaris pengukur. Namun, 3 murid lainnya tidak seberuntung itu. Pertahanan mereka hancur oleh pedang itu, dan kekuatan mengerikan itu menghantam mereka, merobek daging mereka dan menyebabkan mereka batuk darah berulang kali. Segera setelah itu, 4 pedang terbang menembus udara, mengarah langsung ke arah keempat murid itu. Serangan Lin Bai begitu kejam dan tanpa ampun, membuat Keling dan 3 murid lainnya tak berdaya untuk bernapas. Pedang-pedang terbang itu berkilat, memaksa Keling dan 3 murid lainnya mundur selangkah demi selangkah. Ah! Sebuah teriakan terdengar ketika salah satu dari mereka, yang tak mampu menghindar tepat waktu, dipenggal oleh pedang terbang, jiwanya terbelah 2. Keling menoleh ke belakang dan melihat tubuh murid itu telah jatuh dari ketinggian, menghantam gunung dan hancur berkeping-keping. Keling memejamkan mata, tak tahan lagi, mengepalkan tinjunya, kebenciannya pada Lin Bai semakin dalam. Isak tangis. Kembali terdengar. Keling berbalik dan melihat murid lain tersangkut pedang terbang, menusuk jantungnya dan menghancurkan jiwanya. Ia tewas seketika. Kakak senior Keling, selamatkan aku. Terdengar teriakan minta tolong. Keling buru-buru berbalik dan melihat murid terakhir Sekte Langit dan Bumi, lengannya terpotong oleh pedang terbang, tubuhnya penuh luka pedang, berteriak minta tolong dari kejauhan. Kakak muda, jangan panik, aku akan menyelamatkanmu. Teriak Keling, bergegas menuju pria itu. Namun, tepat saat Keling bergerak, sebuah pedang terbang menyerang dari belakang, menusuk jantung pria itu dan keluar dari dadanya. Darah menyembur keluar, panas membara, memercik ke wajah Keling. Medan perang berubah drastis. Beberapa saat sebelumnya, 21 prajurit dari Sekte Langit dan Bumi telah tiba dengan kekuatan yang luar biasa, 18 diantaranya membentuk formasi 8 kehancuran untuk memurnikan dewa dan iblis. Formasi 8 kehancuran hancur berkeping-keping, dan Lin Bai, bagaikan dewa kematian yang dilepaskan, menghunus pisau jagalnya, membantai 18 orang. Keling dan 3 orang lainnya pergi untuk menyelamatkannya, tetapi semuanya tewas di bawah pedang Lin Bai, menjadi arwah kematian. Anak nakal, beraninya kau, di dalam istana surgawi timur.
Beberapa tetua sekte langit dan bumi menggebrak meja dengan amarah yang tak terkendali. Mata mereka tertuju tajam pada Lin Bai di atas susunan proyeksi. Bagus sekali, bagus sekali. Tetua ketiga dan Zheng Yuan juga berteriak serempak, suara mereka dipenuhi kegembiraan. Di dalam dan di luar istana abadi, semuanya hening. Para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte, serta para menteri dinasti kerajaan Chu, semua menyaksikan para tetua sekte air surgawi dan sekte langit dan bumi. Pada saat ini, sekte langit dan bumi dan sekte air surgawi sekali lagi menjadi protagonis di dalam istana surgawi timur. Kaisar Chu, di sisi lain, bersandar di singgasana naganya, tersenyum sambil memperhatikan anggota sekte air surgawi dan sekte langit dan bumi, tetap diam, tampaknya tidak berniat untuk campur tangan. Gambar, beraninya sekte Tianshui membunuh murid-muridku. Perseteruan berdarah ini akan dibayar oleh sekte Tianshui. Seorang tetua sekte Tianshui meraung marah, menunjuk tetua ketiga dan Zheng Yuan. Tetua ketiga mencibir, tak mau kalah, apa? Kau diizinkan membunuh murid-murid sekte Tianshui-ku. Tapi aku tidak diizinkan membunuh murid-murid sekte Tianshui-mu. Lin Bai, bagus sekali. Bunuh semua bajingan ini. Bunuh mereka, bunuh. Tetua ketiga meraung, emosinya memuncak. Petik 2. Sekte Tianshui dan Sekte Tianshui adalah musuh bebuyutan. Teriak tetua Sekte Tianshui. Tetua ketiga tertawa terbahak-bahak, kita sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Apa yang kau teriakkan? Para tetua Sekte Tianshui dan Sekte Tianshui, 2 dari 7 sekte besar di kerajaan Chu, saling bertikai, dan tak satu pun seniman bela diri di seluruh istana surgawi timur yang berani berbicara dan mencoba menengahi. Mereka hanya bisa menyaksikan dalam diam dari pinggir lapangan. Satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menengahi adalah Kaisar Chu. Sayangnya, rubah tua yang merupakan Kaisar Chu duduk di singgasana naganya, menyaksikan anjing-anjing itu bertarung dengan geli, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam ladang perburuan surga timur, Lin Bai melirik tumpukan mayat dan sungai darah di sekitarnya, lalu menatap keling di depannya dan berkata dengan dingin, bukankah kau sangat arogan? Tidakkah kau pikir kau tak terkalahkan? Bukankah kau datang ke sini untuk mati? Kemarilah, hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu dan mengirimmu ke mata air kuning. Lin Bai melangkah ke dalam kehampaan, kekuatan yang meletus dari tubuhnya menghancurkan kehampaan. Sosoknya melesat ke arah keling seperti bola meriam. Keling murka dan menggunakan teknik kekuatan suci rahasia yang diwariskan dari gerbang langit dan bumi, mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batasnya, untuk beradu dengan Lin Bai. Keduanya beradu. Namun dalam sekejap, keling runtuh seperti tanggul 1000 mil yang dihancurkan oleh lubang semut. Penggaris pengukur diangkat tinggi ke langit dan ditebas dengan ganas. Kekuatan dahsyat dan dominan itu membelah angkasa, mencabik-cabiknya, dan menghancurkan semua serangan serta pertahanan keling. Asteris bang, asteris keling terpental, mendarat 1000 meter jauhnya dalam kondisi mengenaskan. Mati, Lin Bai, membawa penggaris pengukur, menyerbu ke depan. Dengan satu serangan, penggaris pengukur menghancurkan gunung-gunung menjadi debu, menimbulkan kepulan debu. Dari dalam debu, seberkas cahaya melesat keluar itu adalah keling. Namun, wajah keling kini dipenuhi ketakutan. Mau lari, Lin Bai mencibir, 4 pedang terbang beterbangan, membentuk formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi untuk menghalangi jalan keling. Penggaris pengukur melesat ke arah punggung keling. Ekspresi keling berubah, dan ia menggertakkan gigi, menarik jimat giok dari tas penyimpanannya. Ia menggigit lidahnya, menyemburkan seteguk darah ke jimat itu. Jimat itu kemudian memancarkan cahaya menyilaukan, membawa keling pergi. Barang penyelamat. Lin Bai tahu bahwa putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya memiliki beberapa benda penyelamat, jadi ia tidak terkejut. Lin Bai berbalik dan melirik Yao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, yang tercengang oleh kekuatannya, lalu berkata, pedang terbangku akan membawamu ke Chen Yule, dia akan melindungimu untuk sementara. Aku akan membunuh keling. Setelah mengatakan itu, Lin Bai meninggalkan satu pedang terbang di tangan Qiao Mo, lalu menunggangi pedang terbang lainnya, melesat ke kejauhan. Lin Bai sudah menduga bahwa keling mungkin memiliki benda penyelamat, jadi saat mereka bertukar pandang sebelumnya, ia sengaja meninggalkan aura pedang di dalam tubuh keling. Aura pedang ini merupakan kondensasi dari kekuatan jantung pedang Lin Bai, yang memungkinkannya untuk mengunci lokasi keling. Saat ini, Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, sedang menuju langsung ke arah keling bergerak.